Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita baik-baik saja ya di masa pandemi ini. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Karena jiwa dan raga yang kuat dan sehat itu mempermudah kita dalam menyerap ilmu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai peranan zat makanan bagi tubuh. Nah, selain mempelajari peranan zatnya, dan kita juga nanti akan melaksanakan praktikum jarak jauh. Nah, untuk kompetisi dasar yang kita akan laksanakan pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dan yang kedua, itu kita dapat menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Nah, tentunya dalam pembelajaran kita hari ini ada indikatornya ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis dan fungsi zat makanan. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisis kandungan zat karbohidrat, lemak, dan protein pada makanan berdasarkan hasil uji kandungan makanan. Dan yang ketiga itu melakukan uji makanan terhadap berbagai macam makanan. Dan yang keempat, membuat laporan hasil praktikum uji makanan. Nah, sebelum kita ke praktikum, Bapak ingin menanyakan, sebenarnya apa sih arti dari zat makanan? Nah, kita bisa artikan zat makanan jadi merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh agar kita hidup atau agar kita bisa bertahan hidup. Ingat, yang diperlukan oleh tubuh agar kita bisa bertahan hidup. Maka dari itu kita harus mengetahui semua zat makanan yang baik bagi tubuh. Nah, selanjutnya berbicara, tadi kan kita sudah berbicara tentang pengertian. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang manfaat. Yang pertama itu sebagai sumber zat tenaga, yang kedua sebagai zat pengatur, dan yang ketiga itu sebagai zat pembangun. Nah, yang pertama, ketika misalnya nih kita ingin melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, ketika kita tidak terasupi oleh nutrisi yang baik yang merupakan sebagai sumber tenaga kita, apa yang terjadi pada kita? Otomatis yang pertama kita akan lemas, kita akan pusing, dan itu pun bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sumber zat tenaga ini merupakan manfaat dari zat makanan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sumber zat pengatur. Untuk sumber zat pengatur ini, itu bisa membantu organ-organ tubuh kita bekerja dengan maksimal. Dan yang ketiga itu sebagai sumber zat pembangun. Kita bayangkan, kita sudah sampai segede ini ya, misalnya Bapak sudah umur 21 tahun ini. Apabila kita kekurangan zat pembangun dari zat makanan yang kita lahap atau yang kita makan, mungkinkah Bapak atau kita sendiri itu bertumbuh dan berkembang secara normal? Ya, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, salah satu manfaat dari zat makanan yaitu sebagai sumber zat pembangun. Nah, selanjutnya untuk zat makanan ini bisa kita bagi berdasarkan keperluan tubuh. Yang pertama itu zat makanan makro, dan yang kedua itu zat makanan mikro. Nah, untuk zat makanan makro itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat makanan mikro itu terdiri dari vitamin dan mineral. Tentunya zat makanan makro dan mikro ini mempunyai manfaat sendiri. Misalnya untuk zat makanan makro itu sebagai sumber energi untuk kehidupan kita sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari, terus sebagai pengatur suhu kita, dan sebagai cadangan energi yang bisa kita dapatkan dari lemak. Nah, selanjutnya untuk zat makanan mikro itu berfungsi untuk mensintetis enzim dan mensintetis hormon, serta untuk melindungi organ-organ tubuh dan indera. Misalnya dari contoh vitamin A untuk menjaga kesehatan dari mata, contoh dari vitamin B. Dan bisa lagi kita berikan contoh dari vitamin E untuk kesehatan kulit. Dan selainnya itu kita bisa contohkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada kasus ya, coba kita lihat. Ini ada orang
lagi ngantuk atau lagi lemas ini ya. Kita bisa lihat nih. Nah, sebenarnya apa sih yang dirasakan orang tersebut? Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, emang habis bekerja dan kekurangan energi. Yang kedua, emang sebelum bekerja itu sudah kekurangan energi. Nah, salah satu manfaat dari tadi yang Bapak sampaikan yaitu sebagai sumber zat energi. Nah, ketika memang orang ini kekurangan energi, maka yang dirasakan apa? Yang satu, pusing. Yang kedua, lemas ya. Kita bisa lihat di layar itu gambar orang sedang setelah beraktivitas dan kelelahan. Nah, orang-orang ini nih yang membutuhkan nutrisi untuk sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya ada ini, kita bisa lihat gambar anak-anak ya, seorang anak. Nah, apa sih yang terjadi pada anak ini? Ini merupakan penyakit Maramus, yaitu penyakit kekurangan protein dan kalori. Nah, bisa kita bayangkan apabila kita dalam perkembangan dan pertumbuhan kita kekurangan protein dan kalori. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu penyakit Maramus. Kita bisa bayangkan benar-benar itu tulangnya sangat kelihatan ya. Maksudnya kelihatannya itu tubuh itu tulang aja, nggak ada yang lain. Nah, bisa kita lihat pada gambar di layar ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi dan berbagai macam dari zat makanan, nah untuk itu kita akan melaksanakan praktikum jarak jauh. Nah, untuk tujuan praktikum hari ini yaitu untuk mengetahui kandungan adanya zat makanan atau nutrisi dari berbagai bahan makanan. Nah, oleh karena itu let's go, kita akan ke laboratorium untuk melaksanakan praktikum.